Tapi drama Cina bukan yang ini ya. Drama Cina yang ini drama Cina yang ini rada bagusan. Dia menceritakan kehidupan gitu. Di sekolah memang. Cara sampai ngobrol ke temennya lalu susah diatur gitu. Itu sih saya lihatnya malah dari emang perkembangan zaman ya, dengan majunya teknologi emang umumnya ketika saya ngajar di Depok terus juga pindah lagi ke sini ke Bogor, kebanyakan emang anak-anak uh, salah satunya efek teknologi negatifnya gitu, terlalu nyaman dengan HP jadi dia belum bisa membedakan dunia asli ketika apalagi berhadapan sama orang tua sama dunia handphonenya. Makanya ketika di kelas lebih banyak gurunya udah datang tapi masih asik main HP, dia masih belum ngerekam tuh oh ini main HP, ada guru belum bisa dalam Islamnya belum ada adabnya lah. Nah biasanya cara pertama banget yang dilakuin sih kita masuk dulu ke dunianya. Ketika kita ngajar pun nggak bisa dengan metode zaman dulu lagi gitu, anak-anak duduk diem aja gitu, udah agak sulit tuh. Jadi kita ketika kita tahu masuk ke dunianya, oh kita memposisikanmu posisi sebagai anak dulu. Oh anak-anak ini baru keluar jam istirahat, dia baru kena HP pasti seneng gitu. Ketika langsung di cut sama kita, duduk diam gitu, tanpa suara semuanya nggak bisa juga gitu. Nah biasanya sih ketika awal banget masuk, karena kita tahu kondisi anaknya baru keluar kelas gitu, dikasih waktu dulu teman-teman, kita belajarnya mulai 2 menit lagi ya, nggak terlalu lama juga gitu. 2 menit lagi boleh masih main HP, boleh siap-siap atau jajan minum. Tapi nanti ketika udah mulai kelas, teman-teman nggak ada yang main HP ya, HP-nya dikumpulin dan juga ketika mau ke kamar mandi izin. Nah, alhamdulillah ketika udah disampaikan itu, beberapa udah dicoba di BBS di Kemuning, itu udah mau gitu nurut anak-anak, tahu sendiri ketika udah mulai ada kakak ini nih HP dikumpulin gitu ya, walaupun sesekali diingetin HP dikumpulin udah enak tuh, HP udah dikumpulin udah kekunci sama kita. Ini HP dipergunain, kakak bakal bagiin lagi ketika dipergunain nanti di buka aplikasi QEdu ya. Nah, dari situ anak-anak nggak ada HP udah mengurangi 50% lah untuk aktifan dia, untuk fokus gitu 50% palingnya udah fokus ke kita. Nah, HP-nya udah diambil terus biasanya ini karena emang udah sering terjun di lapangan gue ya, kayak otomatis sendiri sih untuk ngambil sikapnya gitu ke anak-anak. Bisa pertama pilihannya diajak main dulu gitu, ice breaking ringan, atau langsung dibuat kesepakatan gitu. Teman-teman diinfoin dulu, dia ini kan masa transisi dia keluar dari kelas, oh robotik. Halo teman-teman, boleh disapa dulu, hari ini kita mau robotik nih. Nah, kegiatan robotik hari ini ketemu lagi sama kakak, biasanya perkenalan lagi di hari ini. Jadi anak-anak connect dulu, tek otaknya, oh ya udah ini belajar robotik nih di hari ini gitu. Ketika udah itu baru nanya nanya singkat lah untuk bangun interaksi kan, karena selain untuk memberi materi, bangun kedekatan anak tuh juga penting tuh. Pertama kan tadi untuk mengenal si anaknya dulu, masuk ke dunia anak, terus juga membangun kedekatan. Nah, kedekatan itu dibangun karena apa? Karena emang rasa percaya si anak ke kita itu bisa muncul ya, salah satunya ya tadi untuk bikin game, terus juga nanya kabar, itu membangun kedekatan. Terus yang ketiga, ketika udah kita masuk ke dunianya, udah kita dekat sama anak-anak, bikin peraturan yang jelas gitu. Teman-teman hari ini kita belajar 60 menit ya. Gitu. Teman-teman nanti ada loh saatnya untuk bisa main HP lagi ketika teman-teman udah selesai belajarnya gitu. Nah, selama 60 menit kita fokus dulu ya untuk membuat robot yang baru gitu. Diinfoin lu tuh durasinya, kalau ada jam bisa tunjuk jam gitu. Lebih bagus ada jam dinding sini. Nanti ke angka 6 kita selesai belajarnya, sampai angka 6 ini bisa ya fokus dulu. Nah, itu ambil coba terapin juga ke Arkam gitu kemarin. Arkam kita pas sekarang udah boleh ngobrol dulu, tapi nanti pas proses ngerakit itu tanpa suara semuanya bisa gitu. Biasanya ditanya, ya kak gitu. Nah biasanya pas sudah berjalannya, udah peraturan disampaikan gitu dengan kesepakatan bersama. Nah berjalan kan nih mengajar tank gitu. Pas sudah ngajar,
biasanya ada tuh keluar-keluar dia rasa yang biasanya banyak ngomong sedikit-sedikit ya ingetin aja gitu. Mesti ngomong. Tadi kan udah sama-sama sepakat gitu untuk nggak ngobrol gitu. Terus kalau dia masih cara terakhir sih biasanya kalau dia masih ngobrol gitu aktif ya agak tegas aja. Agak tegasnya gimana? Ya udah eh, kalau tadi kan peraturan udah kita sepakatin bareng-bareng. Kalau teman-teman nggak mau ngikutin berarti teman-teman boleh nanti duduknya kita misalkan ada 5 kursi di paling ujung gitu. Duduknya sebelah sana ya misah mau gak dipisahin dari teman-teman itu sih. Kalau udah nggak mau banget, biasanya dari situ udah takut tuh.